Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian makiyah dan madaniyah berdasarkan yang dijelaskan oleh para ulama. Pengertian makiyah dan madaniyah ini dibagi atau dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, dimana kalau surat Makiyah ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, dan Madaniyah adalah suatu surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan yang kedua, seruan dari ayat-ayat tersebut. Kalau surat Makiyah itu berdasarkan seruan untuk kaum-kaum kafir, kalau Madaniyah itu sebagai kaum-kaum muslimin. Dan yang ketiga, berdasarkan waktu turunnya surat tersebut. Kalau turunnya itu sebelum Nabi hijrah, itu berarti bisa dinamakan surat Makiyah. Kalau setelah Nabi hijrah, itu bisa dinamakan surat Madaniyah. Terus karakteristik ayat-ayat Makiyah itu adalah, yang pertama, setiap surat yang mengandung lafaz kalla, lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran. Yang kedua, setiap surat yang mengandung suara ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Had. Yang ketiga adalah setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim, dan sebagainya. Inilah karakteristik surat atau ayat Madaniyah. Di antara ciri khusus surat Madaniyah ada, yang pertama adalah setiap surat yang berisi kewajiban atau hak sanksi. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik itu juga bisa disebut surat Madaniyah. Dan yang ketiga adalah surat yang diturunkan ketika Nabi hijrah atau yang diturunkan di kota Madinah, itu adalah surat yang disebut surat Madaniyah. Istimewaan yang terdapat pada surat Madaniyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan pada masyarakat Madinah ini pada umumnya berisi tentang penetapan hukum-hukum yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, seruan terhadap ahli-ahli kitab dari suatu kalangan, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajaran untuk masuk Islam. Yang ketiga, di dalam masyarakat Madinah tumbuh sekelompok orang-orang munafik, lalu Al-Quran ini membicarakan tentang sifat mereka dan ciri-ciri dari orang-orang munafik tersebut, sehingga kita dapat menjauhi dari sifat-sifat munafik tersebut. Dan kemudian manfaat mengetahui ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah ini. Yang pertama adalah mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah sastra yang paling baik dari suatu sastra dalam Al-Quran. Yang kedua, kita bisa mengetahui tentang hakikat atau hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Jadi kita jika membaca Al-Quran itu, kita bisa menjaga kesopanan. Ketika membaca Al-Quran itu kita dapat berwudu dan yang lainnya. Yang ketiga, untuk dijadikan alat bantu atau tolak ukur kita dalam menafsirkan suatu hukum di dalamnya atau di dalam Al-Quran tersebut.
mengetahui dan yang keempat yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Cara menentukan maki dan madani. Cara simak nakli didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya suatu ayat tersebut. Terus kemudian cara yang kedua adalah cara kiasi ijtihad didasarkan pada ciri-cirinya maki dan madani apabila dalam surat maki tersebut terdapat suatu yang mengandung ayat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Jadi kita dalam membedakan surat Makkiyah dan Madani ini seharusnya lebih spesifik, lebih enaknya kembali ke yang awal tadi, yaitu berdasarkan tempat turunnya, berdasarkan apa tadi yang kita bicarakan tentang, pokoknya kembali kepada 3 yang awal tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian surat-surat ke dalam Makki dan Madani. Nama-nama surat Makkiyah berdasarkan urutan turunnya, yang pertama adalah Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga adalah Al-Muzammil, dan yang keempat Al-Mudaththir, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Masad atau bisa disebut dengan Al-Lahab. Nama-nama surat Madan sekarang adalah nama-nama surat Madaniyah berdasarkan urutan turunnya. Yang pertama itu surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Anfal, yang ketiga surat Ali Imran, yang keempat yaitu surat Al-Ahzab, yang kelima itu surat Al-Mumtahanah, yang keenam surat An-Nisa, yang ketujuh itu surat Al-Hadid, yang kedelapan surat Al-Qital. Berikut tadi adalah penjelasan sedikit tentang perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang saya lakukan pada saat membuat video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.